dan akan kembali ditanggapi jawaban tersebut oleh pasangan calon yang bertanya. Untuk itu kami akan mulai dengan pasangan calon nomor 1 untuk boleh maju ke podium. Pasangan calon nomor 1 akan bertanya terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor 2. Disilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk boleh maju ke podium dan akan menerima pertanyaan dari pasangan calon nomor 1. Silakan. Iya, boleh dibawa catatan Bapak-bapak dan Ibu untuk sedikit membantu mengingat dari pertanyaan yang diberikan. Pasangan calon nomor 1 akan memberikan pertanyaan ke pasangan calon nomor 2 dalam waktu 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Pertanyaan dari nomor 1 kepada nomor 2. Pertanyaan kami sebagai berikut. Di Dinas PDP Kabupaten Podiai selalu mendapat APBN sekitar 120.000 untuk menjalankan pendidikan di Kabupaten Podiai. Yang menjadi pertanyaan kami kepada nomor 2, berapa anak podiai yang telah dibiayai pendidikan keluar Papua? Itu pertanyaan. Berapa orang yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Podiai? Terima kasih, waktu saya kembali. Cukup Bapak? Bagaimana? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Silakan paslon nomor 2. Pertanyaan berapa orang? Untuk menjelaskan pertanyaan dari nomor 1 terkait berapa orang anak podiai yang dibiayai dari Pemda Kabupaten Podiai dalam ini Dinas Pendidikan. Sejak tahun 2018 sampai dengan detik ini, mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA yang kami biayai itu ada 154. Kemudian untuk mereka yang perguruan tinggi itu ada sampai tahun depan 2023 itu 158 orang, belum yang di tahun 2024, dan ini di luar dari afirmasi yang dibiayai dari Kemendikbud Dikti. Mungkin demikian. Terima kasih waktu saya. Terima kasih. Jawaban nomor 1 menit dimulai Bapak berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Seluruh sekolah di Podiai, berapa orang yang dari SMA, terus berapa orang yang dari SD SMP. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang kedua itu. Terus mereka pendidikan di kota-kota. Terima kasih. Dan diberi kesempatan untuk menjawab, hanya menanggapi oleh pasangan calon nomor 1 saja. Pasangan calon nomor 2 boleh ditaruh lainnya. Baik, mohon ditaruh
Boleh masih menanggapi pasangan calon nomor urut 1 waktu masih berjalan. Silakan pasangan calon nomor urut 1. Silakan masih menanggapi waktu masih berjalan. Ya, pertanyaan tadi sudah dijawab. Baik, terima kasih. Terima kasih. Waktu habis, pasangan calon nomor urut 2 disilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang pasangan calon nomor 3 untuk berada di podium dan akan mendapatkan pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 1 masih akan memberikan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3. Waktu jawab pertanyaan 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Pertanyaan saya kepada calon nomor 3 tentang perjuangan ini karena mantan Dpr RI tentang selama apa jadi anggota DPR RI, apa yang telah perjuangkan persoalan di Papua selama apa di DPR RI. Saya pikir demikian. Tajam. Waktu bertanya masih ada. Pasangan calon nomor urut 1 sudah cukup. Dengan tajam. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 3 boleh menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Oke. Silakan. Baik. DPR itu fungsinya hanya pengawasan, pelanggaran dan legislasi. Jadi DPR ini istilahnya dia punya dalam mengawasi sesuatu di daerah. Ya, dia sama seperti DPR. Jadi makanya kenapa jawabannya kita selalu bupati jawabannya. Sehingga ini beberapa kementerian yang saya temui, mereka minta itu rekomendasi bupati dalam hal perkebunan. Jadi kita bicara dengan menteri 4 mata. Tapi setelah kita mau meminta sesuatu untuk kita daerah, kepentingan daerah, itu harus ada rekomendasi bupati. Proposal harus ditujukan oleh bupati. Makanya itu saya bupati calon bupati Kabupaten Nangka. Itulah jawaban saya kepada paslon 1. Waktu Bapak menjawab masih ada. Silakan paslon nomor urut 3. Sudah cukup? Cukup? Cukup, baik. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Ya, saya pikir jawabannya cukup jelas. Bermanfaat pada partisipasi bupati bagi setiap perwakilan kita yang ada di DPR dan DPR RI. Itu juga berkenan. Terima kasih. Waktu saya Waktu untuk menanggapi masih ada. Cukup, Bapak? Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3. Silakan untuk hadir. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 4 kami undang untuk maju ke podium dan akan mendapatkan 1 pertanyaan lagi dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Bapak bertanya 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Ya, ini juga saudara saya yang pernah dengan DPR, saya juga pernah dengan DPR. Tapi saya bertanya dan suatu pandang bidang atau komisi yang bersangkutan selama ini apa yang diperjuangkan oleh masyarakat. Selama Pak Alfred dari anggota DPR Papua sesuai dengan bidang-bidang di komisinya apa yang telah diperjuangkan. Terima kasih Pak. Baik, waktu Bapak bertanya masih ada. Sudah cukup? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor 4. Waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Ya, baik, ini tanya mengenai kinerja saya sebagai anggota DPR
yaitu di Komisi 4 di mana saya pernah menduduki sebagai anggota Komisi 4. Yang anggota Komisi 4 itu membidangi infrastruktur, informasi, perhubungan dan lain-lain. Jadi mungkin saya lebih bersingkat waktu, saya hanya menyampaikan terkait dengan infrastruktur. Saya terpilih menjadi anggota DPRD itu waktu yang salah. Ketika orang sudah kontrak multi-year terkait pembangunan PON, baru saya masuk, dan itu saya tidak bisa memang berjuangkan untuk daerah yang saya. Jadi itu waktu yang salah. Kemudian yang berikut terkait dengan infra juga, itu bukan hanya PON yang multi-year, sidangnya itu multi-year. Sidang multi-year itu sidang satu kali, tapi itu langsung dengan 3 tahun sekaligus. Nah, sehingga kita memperjuangkan aspirasi rakyat terkait pembangunan infrastruktur di wilayah yang diurus saya dan saya Bepago itu tidak bisa kami berbicara banyak karena memang sudah dimultiyearkan semua partai. Berkaitan dengan ini kemudian yang berikut infra itu sudah dimultiyearkan itu satu paket dengan lingkar movement di Wabena dan di wilayah Bepago itu termasuk jalannya sama pusat. Jadi kami tidak bisa memperjuangkan soal Bapak lagi, lanjut. Tanggapi oleh Bapak Paslon nomor 1, silakan. Paslon 1, baik kita Bapak berbicara. Ya, kemudian tadi jawaban tadi cukup jelas kepada saya katakan selama sebagai bupati DPR. Saya pikir cukup jelas dan banyak. Kemudian saya akan Waktu Bapak Menteri masih ada. cukup. Terima kasih kepada Paslon nomor 4, bisa langsung kembali. Selanjutnya Paslon nomor 5 dipersilakan maju ke podium dan akan mendapatkan pertanyaan dari Paslon nomor 1. Waktu pertanyaan 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Ya, pertanyaan pertama atau pertanyaan kepada nomor 5. Apabila Pak Preni terpilih sebagai bupati, prioritas utama yang mau dilakukan adalah program utama yang prioritas utama. Silakan. Pertanyaannya sudah cukup, Bapak, waktunya masih ada? Cukup. Cukup? Baik, terima kasih. Silakan Paslon nomor 5 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Yang pertama, besok Noel akan terpilih. Pertama adalah sesuai dengan visi kami dua bahwa membangun dunia itu dengan hati dan kasih menuju dunia terang. Artinya hari ini dunia gelap, maka program pertama satu kerja adalah doa rekonsiliasi. Seluruh masyarakat akan undang. Kita akan berdoa sama-sama. Setelahnya itu kita akan panggil semua masyarakat, baik dari Supikan sampai ke Papua. Kita berdoa. Setelahnya itu masyarakat kita diundang, setiap malam kita berdoa, setiap agama kita doa, di mana tanda-tanda agama kita doa, semua damai dan dalam dengan manusia, manusia dengan Tuhan kita damai. Setelah itu baru kita akan programkan untuk beberapa misi, yaitu ada 11 program. Yang pertama pendidikan, keimanan, kesehatan kita akan wujudkan. Setelahnya itu, setelah 100 hari kerja ini, wisatawan kita akan lalu. Di mana salah satunya Katolik, Metode, salah satunya di Gigoto, salah satunya Punani sana kita akan dibangun supaya dengan fondasi yang kuat, bagaimana kita akan dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, infrastruktur dan pembangunan pemerintahan dunia. Baik, waktu Anda habis. Jawaban dari paslon nomor 5 akan ditanggapi oleh paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara.
tidak ditangkap, kita hanya mendengarkan. Yang sudah menjawab pertanyaan. Sudah cukup? Cukup? Baik, terima kasih paslon nomor urut 5 disilakan untuk mengganti. Selanjutnya kami undang paslon nomor urut 6 disilakan untuk maju ke podium dan akan mendapatkan pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Bapak bertanya 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Pertanyaan ke nomor urut 6. Pertanyaan kami di sini yang kami siapkan adalah dengan hari ini aset pembangunan perkantoran Kabupaten Bogor ini kan sempat dibakar. Bagaimana aset pembangunan perkantoran kabupaten ini bisa dibangun kembali, dijadikan sebagai pusat pelayanan. Silakan. Sudah cukup Bapak, waktunya masih ada? Cukup? Baik, selanjutnya akan dijawab oleh paslon nomor urut 6. Waktu Bapak dan Ibu menjawab 1,5 menit dimulai ketika Bapak dan Ibu berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kantor-kantor yang dibakar oleh rakyat Indonesia di depan saya, di depan Bapak. Saat terbakar saya tidak melakukan bupati. Bapak juga sebagai DPR. Jadi apabila beliau jadi terpilih jadi bupati, apa yang terbakar di depan mata kita, masyarakat kita akan kembali bangun sama-sama. Yang hari ini jadi masalah adalah cara bagaimana untuk menangkan Kabupaten Bogor. Kita akan melibatkan masyarakat, TNI Polri, pemerintah kami, semua sama-sama. Apa periode yang tidak seperti terjadi hari ini yang terjadi. Jadi saya minta kepada 6 paslon yang akan terpilih, ini tanggung jawab kita bersama. Dan tanggung jawab penuh bupati yang akan terpilih. Terima kasih.